Bayangkan, sebuah pabrik kecil di kota Kudus terbakar habis. Pemiliknya meninggal, meninggalkan dua anak muda yang bahkan belum siap memimpin. Semua orang berkata, ini akhir dari segalanya. Tapi, justru dari puing-puing kebakaran itulah, lahir seorang pengusaha yang kelak menjadi orang terkaya di Indonesia. Namanya Robert Budi Hartono. Dan di balik kekayaannya yang mencapai ratusan triliun rupiah, ada rahasia yang jarang terungkap. Hari ini, kita akan membongkarnya. Sebelum kita mulai membongkar rahasia kekayaan Robert Budi Hartono, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kita akan terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa yang jarang terungkap, dan siapa tahu, cerita hari ini bisa jadi inspirasi untuk langkah besarmu esok hari. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Ini dia sejarah kisahnya. Bab 1 awal yang tidak disangka. Malam di Kudus itu dingin. Jalanan sempit di sekitar pabrik rokok kretek milik keluarga Hartono masih sepi, hanya sesekali terdengar bunyi sepeda ontel melintas. Di sanalah, di kota kecil Jawa Tengah, seorang anak muda bernama Robert Budi Hartono tumbuh, jauh dari gemerlap lampu kota besar. Keluarganya bukan orang sembarangan, tapi juga bukan penguasa besar saat itu. Ayahnya, Owe Wiguan, adalah pendiri merek rokok kretek legendaris Jarum. Namun, masa-masa awal usaha ini penuh tantangan. Di tahun 1963, kebakaran besar melahap pabrik Jarum. Semua hampir hilang, mesin-mesin hangus, stok rokok musnah, dan puluhan pekerja kehilangan pekerjaan. Robert, yang saat itu masih remaja, menyaksikan sendiri wajah lelah ayahnya menatap puing-puing. Banyak yang mengira keluarga mereka akan menyerah. Tapi justru di titik itulah, bibit kegigihan Robert mulai tumbuh. Tak lama kemudian, sang ayah meninggal dunia. Tanggung jawab berat jatuh ke tangan Robert dan kakaknya, Michael. Dua bersaudara ini berdiri di depan pabrik yang hampir bangkrut, dihadapkan pada dua pilihan, menjual semua aset untuk hidup nyaman, atau membangun kembali dari nol. Mereka memilih jalan yang kedua. Hari-hari berikutnya dihabiskan di pabrik, bukan hanya sebagai pemilik, tapi ikut bekerja, memahami mesin, mencicipi rasa kretek, hingga turun ke pasar untuk memantau penjualan. Robert belajar bahwa untuk membangun kerajaan bisnis, ia harus paham setiap sudutnya, dari daun tembakau hingga strategi pemasaran. Tahun demi tahun berlalu. Jarum perlahan bangkit, bahkan menjadi salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. Tapi bagi Robert, rokok hanyalah batu loncatan. Ia tahu, untuk menjadi orang terkaya, ia tidak boleh terpaku hanya pada satu bisnis. Yang tidak banyak orang sadari adalah, di balik asap kretek Jarum, Robert sudah menatap ke arah lain. Dunia keuangan, teknologi, dan investasi yang jauh lebih besar daripada sekadar pabrik rokok. Dan disinilah cerita mulai berubah. Bab 2, Langkah Berani ke Dunia Perbankan. Awal 1990-an, Indonesia sedang berlari menuju pertumbuhan ekonomi. Banyak orang berebut masuk ke bisnis properti, manufaktur, bahkan hiburan. Tapi Robert Budi Hartono melihat sesuatu yang berbeda. Ia tahu, di balik segala bisnis yang tampak menggiurkan, ada satu urat nadi ekonomi yang mengalir ke semuanya, perbankan. Jika ia bisa mengendalikan arus uang, ia tidak hanya menjadi pemain di satu bidang, tapi pengendali banyak bidang sekaligus. Kesempatan emas datang pada tahun 1997. Indonesia sedang diguncang krisis moneter. Nilai rupiah terjun bebas, banyak perusahaan raksasa tumbang, dan bank-bank besar pun goyah. Di tengah kekacauan itu, Bank Sentral Asia, BCA, berada di ujung kehancuran. Nasabah panik menarik tabungan mereka, saham BCA anjlok, dan para pemilik lama tak sanggup lagi menyelamatkan bank tersebut. Bagi kebanyakan orang, membeli ban yang hampir bangkrut adalah ide gila. Tapi Robert melihatnya sebagai peluang seumur hidup. Dengan keberanian yang hampir dianggap nekat, ia dan keluarganya mengambil alih BCA. Langkah ini bukan tanpa risiko. Satu keputusan salah, dan mereka bisa kehilangan segalanya. Tapi Robert punya strategi, memperkuat kepercayaan nasabah, memperbaiki sistem perbankan, dan mengubah BCA menjadi bank yang tidak hanya aman, tapi juga modern dan efisien. Hasilnya, hanya dalam beberapa tahun, BCA bertransformasi menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Dengan jutaan nasabah setia, BCA menjadi mesin uang yang tak pernah berhenti berputar, dan sebagian besar keuntungan itu mengalir ke kantong Robert Budi Hartono.
Tapi ia tidak berhenti di situ. Saat banyak pengusaha puas dengan satu kerajaan bisnis, Robert justru memperluas kekuasaannya. Ia menanam modal di properti, perkebunan, hingga teknologi. Prinsipnya sederhana tapi mematikan: diversifikasi, kontrol risiko, dan main di sektor yang selalu dibutuhkan orang. Dan di balik semua langkahnya, ada rahasia yang jarang ia ungkap ke publik. Sebuah prinsip hidup yang membuatnya bisa mempertahankan gelar orang terkaya di Indonesia selama bertahun-tahun, bahkan ketika banyak konglomerat lain jatuh. Bab 3. Rahasia di balik ketekunan. Di balik sosoknya yang jarang muncul di media, Robert Budi Hartono menyimpan filosofi yang sederhana, tapi sangat kuat. Jangan hanya cari uang, bangun mesin uang. Baginya, kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak uang yang ia simpan, tapi seberapa besar bisnis yang terus menghasilkan bahkan saat ia tidur. Itulah sebabnya, hampir semua investasinya berada di sektor yang tidak pernah mati. Perbankan karena orang selalu butuh tempat menyimpan dan meminjam uang. Rokok pasar besar yang loyal dan sulit digeser. Properti dan perkebunan aset fisik yang nilainya naik dari waktu ke waktu. Teknologi jembatan menuju masa depan, supaya bisnisnya relevan di era digital. Robert juga punya satu kebiasaan yang membedakannya dari banyak miliarder lain. Ia tidak pernah mengejar popularitas. Saat pengusaha lain tampil di TV atau menjadi sorotan media, Robert memilih diam dan bekerja di balik layar. Baginya, diam adalah strategi. Semakin sedikit orang tahu rencananya, semakin aman gerakannya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat teliti. Sebelum menaruh modal, ia mempelajari semua risiko, menghitung potensi untung rugi, bahkan mempersiapkan rencana cadangan. Prinsipnya, kalau tidak paham, jangan masuk. Rahasia lain yang jarang terungkap adalah cara ia mewariskan mentalitas bisnis. Robert tidak sekadar mengumpulkan kekayaan untuk dirinya, tapi memastikan generasi berikutnya memahami cara mempertahankannya. Ia tahu, banyak kerajaan bisnis runtuh setelah pewarisnya mengambil alih. Karena itu, ia membangun bukan hanya perusahaan, tapi budaya manajemen yang solid. Dan mungkin inilah kunci terbesarnya, Robert tidak pernah merasa cukup pintar untuk berhenti belajar. Di usianya yang tak muda, ia tetap memantau perkembangan teknologi, ekonomi global, dan tren investasi. Seakan ia tahu, di dunia bisnis, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Maka, ketika kita melihat namanya di daftar orang terkaya Indonesia tahun demi tahun, jangan kira itu hanya keberuntungan. Di baliknya ada visi panjang, strategi matang, dan keberanian mengambil risiko saat orang lain mundur. Itulah rahasia kekayaan Robert Budi Hartono yang jarang dibongkar, rahasia yang membuatnya bukan sekadar miliarder, tapi legenda bisnis Indonesia. Dari pabrik kretek kecil di Kudus, dari puing-puing kebakaran yang hampir memusnahkan segalanya. Robert Budi Hartono membuktikan bahwa visi jauh ke depan dan keberanian mengambil risiko bisa mengubah nasib seseorang. Ia membangun kerajaan bisnis yang tidak hanya bertahan puluhan tahun, tapi terus tumbuh melampaui zaman. Dan mungkin, pelajaran terbesarnya untuk kita adalah, kekayaan bukan hanya soal uang, tapi soal membangun sesuatu yang terus hidup bahkan saat kita sudah tiada. Nah, kalau kamu merasa cerita ini memberi inspirasi, jangan biarkan berhenti di sini. Jadikan cerita ini bahan bakar semangatmu untuk bergerak maju. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena di sini, kita akan terus mengangkat kisah-kisah luar biasa yang jarang dibongkar, dan siapa tahu, kisah berikutnya bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia.